Shalom. Pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang melimpah, dan kami ada sebagaimana ada. Maka sebelum kami mengadakan acara dan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan dan lembutkan hati kami, dan kami juga mendengarkan doa sama kepada Tuhan. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah mengatakan, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasanya akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan adalah telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Yesus Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tulis, apa yang tidak pernah lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dari hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di dalam manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan pada kamu oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya ada suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang tahu pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Suatu firman Allah sangat baik. Firman Allah berbicara pada ayat 16. Sebab siapakah yang tahu pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Paulus memiliki pikiran Kristus. Paulus memiliki pikiran Kristus. Kita pun perlu memiliki pikiran Kristus. Di mana kita dapat memiliki pikiran Kristus? Di manusia itu 3 orang, 3 bentuk jiwa. Dalam jiwa ada perasaan, ada kenal yang kemudian. Kalau pikiran kita atau jiwa kita diserahkan kepada Tuhan, kalau tubuh jiwa roh kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mengerjakan pikiran, perasaan, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, atau hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan. Firman Allah, pikiran kita kepada Tuhan. Karena kita dengan Dia. Karena kita dengan Dia ada hubungan yang intim dengan Dia. Kinesi. Hubungan suami. Orang mengenal pikiran suami. Orang mengenal pikiran istri. Kenapa? Karena dia dekat dengan suami. Karena dia dekat dengan istrinya. Ada hubungan. Bagian suami istri satu daging.
Jika firman Allah katakan 1 Korintus 6 ayat 16 dan ayat 23, satu roh. Firman Allah kata 1 Korintus 6 ayat yang ke 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa mengikat dirinya pada Tuhan, dia satu roh dengan Tuhan. Kita lekat dengan jiwa kita dengan satu dengan Yesus, satu dengan Kristus. Tapi kalau kita melakukan yang najis, yang kotor, apa kata ayat firman Tuhan ayat 16? Dan tidak kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan perempuan, kamu menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah keduanya akan satu daging. Kalau kita lekat dengan Tuhan, satu tubuh dengan Tuhan, Tuhan sebagai kepala, kita adalah atas sidang semata. Lekat, tidak punya pikiran Yesus. Kenapa punya pikiran Yesus? Karena kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Sering kita bertanya pada kita, sering kita berkata di sini, saya mau makan apel sebagai suami. Isi saudara kata, aku juga pengen dia makan apel. Saya ingin makan roti. Saudara kata, aku juga sudah mau ingat. Kenapa? Satu hal. Suami istri satu tubuh. Kita dengan Kristus. Hidup dengan kekudusan. Hidup dengan kekudusan. Pikiran Kristus masuk dalam hidup kita. Ya, pikiran Kristus hidup kita. Maka kita manusia. Apa yang tidak pernah lihat apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, ada simpan di hati, disediakan oleh saudara yang mengasihi. Apa yang pikirkan saudara? Itulah kehidupan yang kekal disediakan oleh saudara. Amin. Amin. Itu yang kita pikirkan. Pikir kita bahwa memberikan keharusan dunia sebenarnya akan lenyap. Dunia akan lenyap dengan seisinya. Tapi kita punya pikiran kita di atas. Ingat 1 Kolose 3:1. Jika engkau mati bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di surga. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian hari ini. Biar kami pikiran Kristus, biar kita pikiran bersih, bukan pikiran perkara najis Bapa atau perkara isi dunia, tapi pikiran perkara surga. Setelah perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, apa yang kebutuhan kami kau cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu waktu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para narasumber. Berikan mereka takut kepada Engkau dan mereka percaya suasana kering tetap pelihara buat tanah ini dan Kau tetap pelihara buat kami sebab kami akan masih berada surga. Terima kasih Bapa di surga. Segala kasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus sampai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.